Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga bantuan ini bisa bermanfaat. Bantuan ini bantuan pemerintah, dan oleh pemerintah daerah juga saat ini telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah kita, termasuk dengan alokasi dana desa di setiap desa untuk kita gunakan belanja pangan, dan kita bagi-bagi kepada warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Jadi kita tidak tahu COVID-19 ini kapan berakhir. Atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah, juga atas nama bersama ibu-ibu penerima manfaat, menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada Bapak Wakil Bupati yang pada siang hari ini berkenaan untuk hadir bersama-sama kami di sini. Perlu kami laporkan Pak Wakil Bupati bahwa untuk KPM keluarga penerima manfaat untuk sembako Weda Selatan jumlahnya adalah 381 KK. Nah, untuk yang ada di saat ini di rumah ini adalah 3 desa, yaitu Desa Tilope, Loleo, dan Salobar. Untuk Desa Sosowomo itu sudah pembagian kemarin langsung di Desa Sosowomo. Pak Wakil Bupati, hadirin ibu-ibu sekalian, orang tahu bahwa bantuan sembako ini sebelumnya DP nama itu Raskin. Nah, kemudian tahun 2018 itu program ini beralih ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial dengan nama bukan lagi beras miskin tapi beras sejahtera. Jadi yang bisa tong sebut Rastra. Kemudian pada bulan September sampai Desember 2019 itu beralih nama menjadi BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Nah, ini mekanismenya berbeda dengan Rastra. Kalau Rastra itu 10 kilo per bulan dan penyalurannya per 6 bulan, sehingga pada waktu itu kami bisa memberikan kelonggaran kepada kepala desa untuk mengambil langkah-langkah kebijakan, sehingga ini bukan hanya di Halmahera Tengah tapi hampir seluruh di Indonesia itu kepala desa masih diberikan kelonggaran sehingga mengambil langkah-langkah kebijakan, antara lain misalnya dari 60 kg yang diterima tahap pertama itu kepala desa mengambil langkah kebijakan dengan persetujuan KPM yang namanya ada dalam daftar, itu bisa dibagi ke keluarga-keluarga lain yang dianggap tidak mampu walaupun namanya tidak ada. Yang beralih ke bantuan pangan non tunai ini mekanismenya sudah berbeda, Pak Wakil. Itu KPM ini sudah mulai bekerja sama dengan bank. Jadi KPM itu dibekali dengan kartu digesek di warung. Jadi ini tidak bisa ambil uangnya, Pak Wakil. Jadi tidak bisa ambil uang tunai, harus dengan bahan. Nah, jadi itu waktu itu dia 110.000 nilainya. 110.000 nilainya per bulan. Itu 4 bulan, dia hanya berlaku 4 bulan. Jadi dari September sampai Desember 2019. Mulai Januari 2020 itu berbeda lagi, Pak Wakil. Januari Februari itu beralih dari BPNT namanya sembako. Saat ini namanya sembako. Itu nilainya 150.000. Untuk 2 bulan saja itu 150.000, Januari Februari. Kemudian di Maret itu dia sudah naik 200.000. Oleh karena itu kalau kita kalkulasi dari 3 bulan itu, maka nilai uang yang ada di kartu itu atau ATM itu sebanyak 500.000. Kami informasikan bahwa ada beberapa program Kementerian Sosial lewat pemerintah daerah, dalam hal ini oleh
instansi teknis Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah. Antara lain ada bantuan sosial pangan sembako, ada bantuan PKH, kemudian ada juga bantuan untuk lanjut usia, ada disabilitas, juga ada bantuan pemberdayaan ekonomi produktif, dan juga tahun lalu juga ada bantuan untuk sarana lingkungan, dalam hal ini jalan setapak. Ya, jadi ada beberapa bantuan Pelawakin yang masuk di Kecamatan Beda Selatan ini, dan tahun lalu itu ada pemberdayaan ekonomi lewat usaha-usaha kecil. Ada beberapa kelompok di Beda Selatan ini di tahun lalu lewat APBD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati staf ahli Bupati, pimpinan OPD, yang saya hormati lebih khusus Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah, yang saya hormati Bapak-Bapak TNI Polri, para kepala desa, ibu-ibu, keluarga penerima manfaat Kecamatan Beda Selatan, tepatnya hari ini di Kulitin Jaya ya. Tadi 1 jam yang lalu saya dan tepatnya di Loleo, dan alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala siang hari ini kita bertemu di sini untuk melaksanakan kegiatan yang sama pula. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan lewat media sosial, media elektronik, televisi dan sebagainya, bahwa bangsa kita saat ini mengalami suatu musibah di mana ada bencana non alam yang hari ini melanda bangsa kita. Dari virus ini yang meninggal lebih banyak dari yang sembuh. Nah, oleh pemerintah saat ini, baik pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, saat ini kita lagi mempersiapkan untuk melakukan upaya dalam rangka menyelamatkan manusia. Bangsa ini tidak lagi untuk sementara memikirkan soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana kita memikirkan soal pembangunan manusia, khususnya bidang kesehatan. Bangsa ini tidak lagi memikirkan pembangunan fisik dalam bentuk bangunan-bangunan, tetapi bagaimana saat ini pemerintah disibukkan dengan mempersiapkan untuk melahirkan atau menghadirkan pembangunan ekonomi. Karena kita tahu ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar. Nah, kita bayangkan pangan kita di negeri ini, pangan itu termasuk beras, yang selama ini kita tidak mampu untuk berdiri sendiri, memproduksi sendiri tanpa impor dari negara-negara lain. Tetapi dengan kondisi COVID-19 ini, mau tidak mau, pemerintah harus hadir di tengah-tengah rakyat untuk memastikan pangan tersedia atau tidak. Beras, gula, sembako. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah rakyat untuk memastikan kesehatan rakyatnya, untuk bisa melengkapi kehidupannya, untuk bisa melayani kehidupannya. Jadi tadi dari Ibu Kadis sampaikan bahwa ini adalah tahap 1 tahun 2020,
nanti ada tahap 2, nanti ada tahap 3, dan nanti ada tahap 4. Atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan dan saya bermohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak penerima bantuan ini, jangan lihat besarnya, tetapi mari kita manfaatkan ini dengan baik. Ada telur lagi saya lihat. Kita sudah tahu semua bahwa virus corona itu salah satu gejalanya itu adalah karena kita melemah. Kondisi badan kita, fisik kita dalam keadaan lemas, itu jaga. Itu harus hati-hati di situ. Ibu-ibu, bapak-bapak, segera laporkan ke petugas. Ada bapak-bapak Babinsa, ada Babin Kamtibmas, ada petugas kesehatan, ada kepala desa, laporkan. Pak, anak saya atau ayah saya atau ibu saya atau saudara saya ada gejala ini, supaya tenaga-tenaga medis ini akan melakukan perawatan terhadap keluarga kita yang terindikasi ke sana. Bantuan ini bantuan pemerintah, dan oleh pemerintah daerah juga saat ini telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah kita, termasuk dengan alokasi dana desa di setiap desa, untuk kita gunakan belanja pangan dan kita bagi-bagi kepada warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Jadi bapak ibu-ibu yang sudah dapat bantuan ini akan dapat lagi dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Tetapi tidak sebanyak ini, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dapat bantuan ini misalnya 35 kilo, mungkin yang dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten itu misalnya 20 kilo. Tidak sebanyak ini, karena yang lain nggak dapat yang ini. Ya, saling mengerti ya. Ini kita tidak tahu COVID-19 ini kapan berakhir. Gitu. Yang terakhir, kalau ada anak-anak kita yang kuliah di Jakarta, yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Jawa Barat, Bandung dan sebagainya, Jawa Timur, kalau ada yang mau pulang ke Kulit Jaya, tolong itu dilaporkan ke petugas. Bukan apa-apanya, tetapi mereka berasal dari daerah yang terjangkit. Jangan sampai mereka datang kemudian bawa virus itu, sehingga laporkan ke petugas untuk petugas periksa yang bersangkutan sebelum dia ke rumah. Tolong diinformasikan itu ke Satgas, supaya Satgas ini ada informasi seperti itu, karena ini adalah virus yang mematikan, yang belum ditemukan vaksin atau obatnya. Maka kita harus banyak berikhtiar, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita, menjaga rumah kita dan kebersihan, dan lain-lain sebagainya. Sekira itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.